Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Setiaputra, NIM C0C020023. Saya ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan penganggaran perusahaan. Definisi perencanaan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap manajer dalam mengambil keputusan operasional sehari-hari. Jenis neraca. A. Tujuan. Tujuan adalah arah untuk mencapai hasil akhir dalam suatu kebijakan. Ada dua macam tujuan, yaitu 1. Tujuan umum. Tujuan ini yang menyatakan secara luas keadaan atau kedudukan di waktu yang akan datang dan hasil akhir dari aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. 2. Tujuan khusus. Tujuan yang melukiskan ruang lingkup yang jelas serta memberikan arah kepada usaha yang dilakukan dalam jangka pendek. Tujuan khusus perusahaan merupakan perincian yang tegas dari tujuan umum perusahaan. B. Kebijakan dan aturan. Kebijakan merupakan petunjuk menyeluruh secara lisan, tertulis, atau yang diimplikasi dengan yang menetapkan batas umum serta arah tindakan yang akan dilaksanakan. Merupakan bimbingan berpikir bagi para bawahan dalam upaya mencapai tujuan. 2. Aturan, yaitu suatu petunjuk, perintah, larangan, kompensasi, hak, sanksi, dan kewajiban dalam pelaksanaan kewajiban. C. Metode dan standar. Metode adalah suatu cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Standar adalah kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pelaksanaan pekerjaan. Definisi penganggaran perusahaan. A. Pengertian penganggaran. 1. Lettergatlik. Penganggaran atau budget termasuk salah satu fungsi manajemen, atau planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. 2. Penganggaran merupakan proses menyusun anggaran dan perencanaan keuangan suatu organisasi. Anggaran itu sendiri adalah hasil menyusun anggaran. Hubungan penganggaran perusahaan dan bidang ilmu lainnya. A. Hubungan dengan akunting. Akunting merupakan bahasa perusahaan, alat informasi agar orang mengerti dan mengetahui tentang keadaan perusahaan berupa laporan keuangan yang dihasilkan akunting. Anggaran operasional bertujuan untuk menyusun anggaran rugi laba berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang pendapatan, beban, rugi, dan laba yang diperoleh. Anggaran keuangan bertujuan untuk menyusun anggaran neraca berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang aktiva, utang, dan modal. Dapatan yaitu jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Beban merupakan harga pokok yang dimanfaatkan dan telah habis dipakai untuk memperoleh laba. Harga pokok yaitu nilai suatu yang dikorbankan dalam satuan uang untuk memperluas laba. Biaya atau cost dalam arti luas meliputi harga pokok dan beban. Biaya dari segi fungsi pada perusahaan manufaktur. Penganggaran berkaitan secara umum dengan akunting perusahaan. 1. Disusun dalam suatu format akunting. 2. Berkaitan dengan akunting manajemen atau harga pokok standar, penetapan harga pokok, variabel, akuntansi manajemen. 3. Mencatat transaksi waktu yang akan datang yang merupakan pedoman pelaksanaan. 4. Akuntansi keuangan memberikan masukan pada
historis yang relevan terutama untuk tujuan analisis dalam pengembangan anggaran perusahaan. B. Hubungan penganggaran dengan manajemen keuangan. Fungsi manajemen yang pertama dan utama adalah perencanaan. Demikian juga manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang pertama dan utama adalah perencanaan keuangan. Penganggaran merupakan perencanaan keuangan. Oleh sebab itu, maka penganggaran merupakan salah satu cakupan dari manajemen keuangan. Tujuan dan manfaat anggaran. A. Tujuan. 1. Sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2. Pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Merinci jenis sumber dana yang dicari dan jenis investasi sehingga mempermudah pengawasan. 4. Merasionalisasikan sumber dana dan investasi dana agar dapat hasil yang maksimal. 5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena lebih jelas dan nyata. 6. Menampung, menganalisis, dan memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. B. Manfaat dan kelemahan anggaran. Manfaat anggaran. 1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 3. Dapat memotivasi pegawai. 4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 6. Sumber daya tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. 7. Alat pendidikan bagi para manajer. Kelemahan anggaran. 1. Karena berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. 2. Memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit. 3. Pihak yang terpaksa mengakibatkan menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. 4. Tahap prosedur penyusunan anggaran. 5. Menentukan pedoman anggaran. 6. Persiapan anggaran. 7. Penentuan anggaran. 8. Pelaksanaan anggaran. Fungsi anggaran dan jenis anggaran. Fungsi anggaran. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jenis atau tipe anggaran. 1. Ceiling budget. 2. Line item budget. 3. Performance and program budget. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.